Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih dan sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini ada dua penafsiran. Satu penafsiran Tuhan di dalam Al-Quran atau di dalam kehidupan ini, dan yang kedua penafsiran makhluk, penafsiran manusianya di dalam kehidupan di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bertuhan versi Sang Pencipta, ada bertuhan versi yang dicipta. Ada pemahaman versi Sang Khalik, ada pemahaman versi Sang Makhluk, ada pemahaman versinya Sang Dalang, ada pemahaman versinya Sang Wayang. Seluruhnya ada di dalam setiap jiwa manusia. Di dalam setiap jiwa manusia itu adalah alam semesta. Artinya di dalam setiap jiwa manusia itu mana yang lebih besar, mana yang lebih puji, mana yang lebih suci, mana yang lebih nyata, dan mana yang lebih hidup di dalam tiap-tiap diri manusia itu, antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan Khaliknya, antara wayang dengan dalangnya. Bila di dalam hati setiap jiwa manusia masih lebih besar, masih lebih wujud, masih lebih hidup, masih lebih suci, masih lebih akbar, lebih besar, yakni kebesaran makhluknya atau manusianya, pasti menafsiri alam semesta ini, bahkan menafsiri Al-Quran atau kitab-kitab suci yang telah ada
di dalam setiap agama-agama di dunia ini pasti menafsirkannya dengan kebesaran Allah manusianya. Menafsirkan segala sesuatu kebesaran Allah hawa nafsu manusianya. Karena di dalam setiap jiwa manusianya yang lebih mulia kedudukannya, yang lebih suci kedudukannya, yang lebih akbar kedudukannya di dalam hatinya masih diri manusianya. Jadi menafsirkan segala sesuatu, menafsirkan kitab-kitab apa yang dianutnya pasti jatuh ke lembah pemahaman manusianya. Memang tak ada yang salah. Kemudian bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang lebih besar, lebih suci, lebih akbar, lebih puji di dalam setiap jiwa manusia itu sudah Tuhannya, sudah dalangnya, sudah sang pencipta, sudah sang kholik, maka tak bisa dibahas lagi. Karena sang kholiklah yang punya dalil, dan karena sang kholiklah yang punya dalil atau tidak butuh dalil juga, yang punya dalil dan tidak butuh dalil. Kenapa? Karena sang penguasa, karena sang pencipta itu bersifat satu, wenang, jais, yakni sakarepe dewe. Jadi seperti kita menghadapi kehidupan di dunia ini, yo sakarepe dewe, sekehendak ati ne dewe-dewe, sekehendak hatinya sendiri-sendiri, maka tak akan ada pernah sama di dalam jiwa manusia. Seluruh manusia tak akan pernah sama kehendaknya, karepnya, kerenteknya tak akan pernah sama. Kenapa? Itulah kemahaakbaran Tuhan sang pencipta. Karena kebesaran atau kesempurnaan sang pencipta itu menciptakan sesuatu tidak ada yang sama. Karena itulah sang pencipta bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Pada manusia berdiri dengan zatnya sendiri. Pada tumbuhan berdiri kepada zatnya sendiri. Kepada hayawan yang diciptakannya berdiri pada zatnya sendiri. Kepada segala sesuatu yang kita lihat, yang terwujud bagi kita di luar diri kita, seperti bangunan-bangunan berdiri pada zatnya sendiri. Pertokohan-pertokohan berdiri pada zatnya sendiri. Gunung berdiri pada zatnya sendiri. Langit berdiri pada zatnya sendiri. Bumi berdiri pada zatnya sendiri. Mendung, awan, matahari, bulan, bintang, dan semua apapun sesebutan di dalam segala sesuatu itu berdiri pada zatnya sendiri. Beda-beda namanya, meskipun dari satu sang pencipta. Gelas berdiri pada zatnya sendiri, sendok berdiri pada zatnya sendiri, garpu berdiri pada zatnya sendiri. Tak mungkin garpu jadi sendok, tak mungkin sendok jadi garpu, tak mungkin gelas jadi piring, dan tak mungkin piring jadi gelas. Maka zatnya sendiri-sendiri, zatnya, sifatnya
namanya, untuk keperluan apa, beda-beda peran. Tapi Ahad juga. Ahmad bila mim. Ahmad yang tanpa mim, yaitu Ahad. Inilah yang dimaksud, ada penafsiran yang sejati, ada pula penafsiran yang tidak sejati. Lalu apakah penafsiran yang tidak sejati itu? Penafsiran yang tidak sejati yakni ya seperti saya dan seperti kita semua, bahkan seluruh umat manusia selama ini berpegang teguh dengan penafsiran yang tidak sejati, alias dusta, alias bohong, alias penafsiran yang tidak nyata. Apa misalkan? Jadi penafsiran diri manusia kita, terkhususnya diri saya selama ini, seolah-olah memandang, melihat segala sesuatu itu berdiri pada zatnya sendiri. Maknanya berdirinya zat pada gelas, berdirinya zat pada piring, pada garpu, pada sendok, pada kopi, pada rokok, dan berdirinya segala sesuatu yang kita pandang seolah-olah itu wujud sendiri-sendiri. Itulah penafsiran yang non sejati, tidak sejati. Kenapa? Karena manusia di dalam hatinya lebih akbar daripada keakbaran pencipta manusia. Manusia lebih menjadi Tuhan di dalam jiwanya daripada dituhani Tuhan yang menciptakan dirinya. Itulah yang dimaksud penafsiran yang non sejati, penafsiran yang hanya kamuflase, fata morgana, angan-angan dan bayangan saja. Seolah-olah menyaksikan segala sesuatu wujud-wujud yang banyak, yang ada biliunan nama yang ada di dunia ini, seolah-olah berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Karena seolah-olah berdiri sendiri-sendiri sama seperti berdirinya dirinya sendiri, yakni seolah-olah sama dengan berdirinya Abdul Halim ini, berdiri sendiri. Apakah mungkin saya Abdul Halim sama dengan sendok? Apakah bisa disamakan Abdul Halim ini dengan gelas? Apakah bisa disamakan Abdul Halim ini dengan gunung? Apakah mungkin bisa disamakan Abdul Halim ini dengan sosok langit yang dilihat di luar diri kita? Apakah mungkin Abdul Halim ini sama sosoknya dengan sawah, jalan, mobil, motor, dan sebagainya? Pasti di dalam hatinya Abdul Halim ini seolah-olah itu sosok-sosok yang berdiri sendiri, tidak menyatu dengan hati Abdul Halimnya, seolah-olah berpisah-pisah. Kenapa? Karena saya Abdul Halim merasa di dalam hatinya berdiri sendiri. Wujud-wujud yang di luar diri, tontonan atau bioskop yang kita pandang di luar diri pun seolah-olah jalan-jalan sendiri, wujud-wujud sendiri. Lalu apa bedanya imannya, akidahnya, takwanya Abdul Halim ini selama ini dengan orang-orang yang tidak bertuhan? Bila di dalam hati Abdul Halim ini yang ada hanyalah Abdul Halimnya daripada selain Abdul Halimnya. Berarti bila yang ada, bila yang wujud, bila yang
hidup di dalam hati Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halimnya, maka seolah-olah terpisah dengan hidup-hidup yang ada di luar diri Abdul Halimnya. Jadi meskipun kenyataannya gelas, piring, garpu, kenyataan langit, bumi, tumbuhan yang ada di luar diri kita itu seolah-olah mati, namun sesungguhnya apapun segala sesuatu, namun sesungguhnya sesebutan biliunan nama yang ada di dunia ini, semuanya itu tidak mati. Garpu sendok tidak mati, piring gelas tidak mati, jalan, lautan, dan semua yang kita pandang dan yang kita beri nama-nama satu persatu itu sesungguhnya semuanya hidup, tidak mati.